Ya, baik pemirsa, di video ini nanti akan kita coba informasikan ke pemirsa ramuan atau insektisida yang akan kita buat sendiri itu ramuannya apa saja. Kemudian nanti akan kita coba informasikan juga karakter kutu kebul ini seperti apa, ya. Oke pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian, pemirsa. Baik, permi belibet baik pemirsa, episode kali ini kita akan coba menyajikan informasi sedikit ya tentang kutu yang biasanya menyerang pada tanaman hortikultura, terutama di cabai, kemudian tomat yang kemarin juga ini di belakang saya ini ada yang terserang kutu kebul ya. Nah pemirsa, menurut saya sebagai petani, terutama bagi kita nih yang pemula ya, petani pemula banget, penting sekali untuk mengetahui hama yang menyerang tanaman kita ya. Atas dasar itulah kemudian video ini saya buat dalam rangka menginformasikan sedikit tentang hama yang sedang menyerang tanaman kita, terutama kali ini yang akan kita coba informasikan adalah kutu kebul ya pemirsa. Iya pemirsa, tentunya kita tidak akan bisa mengendalikan hama ini terkecuali sebelumnya dengan mengetahui karakter hamanya itu sendiri pemirsa, supaya nanti di teknik pengendaliannya kita tidak keliru. Nah kemudian yang kedua, kita juga tidak asal sikat aja, asal ada hama langsung habisi gitu. Ya tidak begitu juga pemirsa ya. Jadi kita lihat-lihat dulu kalau memang hamanya ini mengkhawatirkan. Ya pemirsa, hama ini juga kan makhluk Tuhan ya, yang butuh makan, yang butuh cari makan, dan mencari makannya itu kebetulan ya kadang-kadang di pertanaman kita gitu kan. Nah di situasi inilah kita harus bijak ya pemirsa ya dalam proses pengendaliannya. Ya pemirsa, mengingat-ingat pelajaran mata kuliah dulu ya. Mata kuliah pengendalian hama dan penyakit. Jadi dalam proses pengendalian itu pemirsa, kita perlu juga mempertimbangkan serangan atau tingkat serangan hamanya. Jadi tidak asal ada hama kita sikat. Ya kalau memang tingkat serangannya kecil ya tidak perlu dilakukan pembasmian besar-besaran gitu. Jadi tidak bisa juga berlebihan kita mengendalikannya ya pemirsa ya. Oke pemirsa, kutu kebul ini merupakan serangga yang berukuran kecil sekitar 2-3 mm ya pemirsa ya, yang memiliki nama ilmiah Bemisia tabaci. Hama ini disebut kutu kebul karena apabila keberadaan imagonya pada tanaman terganggu, misalnya nih karena gerakan tumbuhan terkena oleh angin atau sentuhan kita, maka imago tersebut akan berterbangan seperti kebul. Kebul ini bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya asap ya. Nah, kemudian kutu kebul ini juga pemirsa bersifat polifag. Artinya memiliki banyak sekali jenis makanan atau dapat memakan segala jenis makanan, baik dari tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman pangan, tanaman hias, dan berbagai jenis gulma justru pemirsa ya. Sehingga inilah yang membuat kutu kebul ini cukup sulit untuk dikendalikan karena dia memiliki inang yang sangat banyak pemirsa. Kemudian yang menjadi ciri khas dari kutu kebul ini pemirsa, dia meletakkan telur di permukaan bawah daun muda biasanya. Dan telur ini berwarna kuning terang, telur berbentuk elips. Nah seperti ini ya kira-kira pemirsa ya, seperti yang ada di gambar ini. Dan bertangkai seperti kerucut dengan panjang kisaran 0,2 sampai 0,3 mm. Nah pemirsa, kutu kebul ini juga berperan sebagai vektor penyakit virus ya pemirsa ya, terutama virus-virus yang menyerang tanaman hortikultura seperti tomat ya, seperti cabai. Nah, ini virus yang sering kita kenal dengan virus Gemini ya. Iya pemirsa, dalam kondisi yang kering dan cukup panas, nah inilah cuaca atau kondisi yang sangat sesuai bagi perkembangan kutu kebul nih pemirsa ya. Jadi
kita harus berhati-hati ya ketika musim kering atau musim panas. Nah, pemirsa, hama ini atau kutu ini juga sangat aktif pada siang hari dan pada malam hari berada di bawah permukaan daun biasanya. Iya, terkait dengan penggunaan sabun cuci yang kita gunakan untuk menambah campuran larutan kunyit ya pemirsa ya. Kemudian pertanyaannya adalah mengapa sabun cuci ya? Iya, dari informasi yang kita dapatkan bahwa sabun ini mampu meluruhkan lapisan lilin yang melindungi tubuh serangga dan menyebabkan kematian karena kehilangan banyak cairan tubuhnya. Tapi kekurangan sabun ini pemirsa sebagai insektisida adalah potensinya untuk merusak tajuk tanaman justru ya. Nah, jadi hati-hati juga nih, jangan menggunakan dosis yang terlalu tinggi karena sabun ini juga dapat mencuci lapisan lilin yang ada pada tanaman. Ya, beberapa tanaman seperti tomat ini sangat peka sekali terhadap sabun ya. Konsentrasi sabun melebihi 2% ini diperkirakan dapat merusak tajuk tanaman. Sabun ini cukup efektif untuk mengendalikan antropoda yang bertubuh lunak dan berukuran kecil ya pemirsa ya, seperti kutu daun atau apis. Akan tetapi jenis serangga yang berkulit keras seperti kumbang dewasa dan belalang ini kurang efektif ya apabila kita menambahkan sabun untuk mengendalikan hama-hama tersebut. Iya pemirsa, ramuan yang saya semprotkan ini adalah ramuan dari kunyit yang saya berikan sedikit sabun cuci piring ya, sabun pencuci piring. Iya pemirsa, jadi itulah hasil uji coba kita untuk pengendalian kutu kebul ya pemirsa ya, dengan menggunakan ramuan kunyit yang ditambahin sedikit dengan sabun cuci piring ya. Sabun cuci piringnya terserah mau merek apa aja, yang penting sabun cuci piring sedikit aja, jangan terlalu banyak. Nah, ternyata saya tidak menyimpulkan terlalu dalam, tetapi intinya adalah dengan menggunakan ini pemirsa, kutu kebulnya bisa hilang. Entah hilangnya itu karena mati, karena kita tidak cek ya, tidak sempat mengecek sampai detail, atau karena pergi kita tidak tahu. Jadi intinya adalah kutu kebulnya bisa dikendalikan dengan menggunakan ramuan ini pemirsa. Oke pemirsa ya. Iya pemirsa, jadi itulah sedikit tentang kutu kebul dan ramuan yang kita gunakan untuk mengendalikannya. Mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.